sudah sampai guys di Amsterdam Central, PSSI Pusat. Halo semua, di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalamanku rental di Eropa, tepatnya di Amsterdam, Belanda, lewat Six Rent a Car. Kalau kamu punya rencana jalan-jalan di Eropa dan pengen bebas keliling tanpa terikat jadwal kereta atau bis, rental mobil bisa jadi solusi yang terbaik. Jadi prosesnya sewa mobil itu kita udah booking dulu online di internet, bisa kalian cari di mana. Kemudian nanti di tempat posisi kantornya di beberapa tempat di sini yang ditentukan. Kalau misalnya di Grand Central ya tadi namanya ya. Ada Grand Central, Amsterdam Central stasiun kereta. Itu ada kantornya di atas gitu di ujung lorong. Kemudian selesai administrasi, kita langsung suruh milih mau jalan apa mau diantar naik taksi. Dan iya, jadi karena ada rencana eksplor beberapa kota kecil di luar Amsterdam seperti Zaanstad, Rotterdam dan lain sebagainya, transportasi umum Belanda memang bagus, tapi kalau pengen fleksibel dan bisa berhenti sewaktu-waktu nyewa mobil jauh lebih nyaman. Akhirnya aku booking mobil dari Six cabang stasiun sentral di Amsterdam. Cabang ini sangat strategis karena letaknya di pusat kota. Setelah selesai jalan-jalan sekitar Amsterdam, aku tinggal datang ke lokasi penyewaan yang ada di area stasiun. Nggak ribet dan gampang dijangkau pakai tram atau jalan kaki. Jadi proses awalnya itu pertama kita tentu saja booking online ya, buka website, pilih lokasi pickupnya, kemudian tinggal pilih tanggal dan jam, lalu tentukan jenis mobilnya. Itu adalah pengalaman menyetir yang sangat menegangkan selama hidupku. Iya, ini jadi adalah pengalaman pertama menyetir di Eropa. As you see, jadi karena setirnya sebelah kiri, kan jalannya sebelah kanan, ini sih agak kesulitan terbesar ya. Ditambah lagi kalau kita berkendara di Eropa, Belanda, khusus Amsterdam ini, itu banyak sekali pengendara terbanyak adalah sepeda. Kita harus sangat berhati-hati karena mereka banyak sekali kayak kerumunan motor kalau di Jakarta. Jadi harus secara perlahan dan bisa mereka tiba-tiba muncul dari entah dari mana, kemudian ada di sebelah gitu. Dan mereka tidak memiliki suara. Itu yang sangat membingungkan. Jadi kendaraan di sini sebenarnya yang paling utama itu terbagi 3 besar ya. Perahu, kemudian bis atau mobil, kendaraan gitu, bis umum, kendaraan umum, ada tram juga. Yang ketiga adalah sepeda. Itu kendaraan utama di Amsterdam. Itu aja sih. Sama kesulitannya kalau misalnya kita menyewa kendaraan di sini adalah bagaimana mencari parkiran. Satu, parkiran sulit, yang kedua memang sangat mahal. 12 jam itu sekitar 30 euro, atau di rupiah kan berarti hampir sekitar 30 dan 450 ribu. Nah sekali. Jadi mungkin orang bisa beli kendaraan tapi susah bayar parkirnya. Tapi nggak tahu lah yang bikin di sini ya. Sebenarnya ya, jadi jalur tram sebenarnya juga bisa dilaluin sama kendaraan mobil. Nggak ada bedanya gitu, nggak ada beda ketinggiannya, jadi bisa masuk. Cuman memang untuk mobil jalurnya sangat sempit gitu, hanya satu jalur aja, 1 atau 2 jalur. Kalau jalur yang di tengah belah kiri itu kebanyakan jalur tram gitu, yang harus bisa berani untuk kita ambil.
nggak ada yang mayoritas ya kayak di Indonesia Toyota gitu, kendaraan Jepang. Jadi kebanyakan memang Eropa, tapi cukup beragam. Ada banyak sekali jenis mobil yang biasa dipakai orang-orang. Tapi yang menarik di sini juga banyak kendaraan kecil gitu. Nah, jadi naikin cuma satu orang. Bowling aja bisa 4 orang. Ini kendaraan di sini cuma satu orang. Jadi apa perbedaan yang paling jelas antara kita menyetir di Belanda dan di Indonesia? Pertama yang paling kelihatan adalah jelas kemudi atau setirannya. Kalau kita setiran di kanan, mereka ada di sebelah kiri. Awalnya bikin kaget, tapi karena insting beloknya jadi kebalik-balik kan. Tapi setelah 1-2 jam otak mulai bisa menyesuaikan dan akhirnya kita bisa terbiasa. Kedua, budaya tertib lalu lintas. Guys, kita lagi di Sukabumi menuju perumahan nelayan mencari restoran makan ikan. Jadi di Belanda semua orang patuh pada aturan ya, nggak ada yang nerobos lampu merah, klakson sembarangan atau salib kanan kiri tanpa lampu sen. Yang paling berasa pengendara sepeda punya prioritas utama. Jadi waktu kita mau belok, meski udah lampu hijau tetap harus periksa apakah ada sepeda lewat di jalur khusus mereka atau enggak. Kalau kita sembrono bisa langsung disorot warga sekitar. Dan itu rasanya lebih malu daripada ditilang polisi. Ketiga, jalan dan marka di sana cukup perjelas. Di sana ada zebra cross benar-benar dihormati. Kalau ada pejalan kaki berdiri di pinggir zebra cross, mobil kita harus benar otomatis berhenti. Di Indonesia, kita malah ngegas. Nah, keempat, aturan parkir dan rambu di Belanda, semua tanda parkir, batas kecepatan dan larangan itu sangat jelas. Gak ada angkot di sini ya? Yang biasa nyalip-nyalip gitu kan, saat. Jadi mobil yang tuh sewa kemarin waktu ngerental di Belanda itu adalah jenis BMW X5. Kenapa? Karena memang bawa banyak barang dan orang. Dan jujur tentu saja alasannya sekali-sekali nyobain mobil Eropa langsung di negaranya ya kan, kenapa enggak? Sewa harian mobil ini sekitar 130 euro sampai 180 euro per hari tergantung musim dan lokasi. Oh ya, sebelum kamu ngerental mobil di Eropa, tentu yang pertama harus disiapkan adalah SIM internasional. Ya walaupun SIM lokal kita tetap dimintain sih, SIM A itu ya, tapi sebagai syarat utama memang SIM internasional akan diminta. Mengurus SIM internasional sebenarnya nggak susah lagi ya, kita bisa online dan bisa selesai hanya dalam maksimal 7 hari kerja. Nah, ini di area museum. Nah, kita ada di sini. Saya museum. Ya, gila. Satu hal yang perlu kita jaga adalah aturan tentang batas kecepatan di Belanda itu sangat ketat dan diawasi sistem elektronik. Nggak ada polisi yang berdiri di pinggir jalan, tapi kamera pengawas ada di mana-mana. Dan kalau kita ngelanggar, dendanya bisa sangat mahal. Jadi di dalam kota atau area perumahan itu hanya bisa jalan sekitar 30-50 km per jam. Biasanya di zona padat berjalan kaki yang banyak sepeda ataupun jalur sempit. Jadi kalau kita lewat 5 km aja bisa langsung kena denda puluhan euro. Syukurnya memang di mobil yang gue sewa ini ada batas. Jadi kalau kita melewati batas kecepatan yang ditentukan, itu akan berbunyi alarmnya. Nah, di jalan antar kota atau regional roads itu maksimal di 80 km per jam. Di jalan ini sering membelah pedesaan atau menghubungkan antar kota kecil. Terkadang jalannya mulus banget dan bikin lupa kecepatan, jadi bisa hampir kelewat gitu. Jadi kalau habis lewat 80 pasti alarm mobil akan berbunyi.
Di jalan tol itu bisa 100 km pada siang hari. Boleh sampai 120 km kalau di malam hari. Ini unik banget ya. Jadi meski jalan tolnya sepi dan lebar, kita nggak boleh lebih dari 100 km per jam. Jadi nggak kayak di kita, kalau kita masuk tol kan udah semuanya lomba-lombaan. Kiri aja kita ambil, kemudian untuk melewati hampir bisa mencelakakan orang lain.